Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memilih kita. Allah berikan taufiknya kepada kita. Allah takdir kita. Allah gerakkan kita dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah selalu muliakan ini, Masjid Al-Amanah, dalam rangka kita bergembira atas bulan dan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kemas dalam rangkaian safari Maulid, dan juga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia-manusia yang Allah pilih untuk mau belajar, mengenali, menyukai apa yang disukai baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belajar meninggalkan dari apa yang tidak disuka oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya kepada Allah, semoga hal itu yang kita lakukan khususnya malam ini menjadi bukti, menjadi saksi bahwa kita saat ini meminta kepada Allah agar diizinkan mengenal dan mencintai kekasihnya Allah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan besar saya kepada Allah, kita semuanya yang belajar menyukai apa yang disukai baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga masih tahap proses belajar meninggalkan apa yang tidak disuka baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kelak dikumpulkan bersama makhluk yang paling agung, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk belajar menyukai dari perkara-perkara yang disuka baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih mohon maaf tahap proses belajar meninggalkan apa yang tidak disuka baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti betul-betul Allah berikan kepada kita rasa cinta yang murni kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menjadi modal utama kita nantinya masuk alam barzakh, padang mahsyar, titian sirat, mizan dan lain sebagainya, kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar pernah mengatakan, keluarkan semua di dalam hati kita selain baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata perkataan beliau ada korelasi, ada hubungan daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya salah seorang badui, salah seorang sahabat tentang terjadinya kiamat. Kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apa yang sudah dipersiapkan? Apa yang kau persiapkan dengan datangnya hari kiamat? Kemudian sahabat ini tadi berpikir, apa ya kira-kira
untuk bekal kita, untuk modal kita ketika terjadi hari kiamat. Kemudian sahabat ini mengatakan, saya nggak punya modal apa-apa, cuma modal saya dua, cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepadamu ya Rasulullah, modalnya cuma dua ini cok, akan tetap ini jawaban daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu perkara yang menyenangkan para sahabat. Jawaban daripada yang mulia ini tadi menjadikan kebahagiaan para sahabat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cinta. Yang saat ini kita umat akhir zaman, umat daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngapunten masih tahap proses belajar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disuka daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan. Saya buktikan. Tadi dikatakan ada izin dari Pak Sudu. Beliau berizin untuk memutar atau mengedarkan yang pertama pohon pisang yang dikasih uang satu, yang kedua izin mengedarkan coklat, yang ketiga izin mengedarkan kurma. Kurma salah satu makanan yang disukai Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Anda dapat kurma makan, niatkan saya makan makanan yang disukai Nabi Muhammad SAW. Istimewa itu. Kalau kemarin saya ngelitik panjenengan, kula jenengan mangan kurma setahun pisan, pendak bulan setahun pisan. Jadi kita belajar apa? Senang dengan apa yang disenangi Nabi Muhammad. Salah satu contoh tadi makanan. Kemudian saya perhatikan ada banyak dari diantara kita yang juga belajar menyukai, mohon maaf, dari sekian banyak yang disuka. Salah satunya perkara pakaian. Baju yang paling disuka Nabi Muhammad SAW adalah baju gamis. Ini ada banyak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, harapan saya kepada Allah, semoga yang kita lakukan ini Allah jadikan menjadi satu sebab Allah berikan pemahaman, dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang baik tentang agama dan tentang kekasihnya Allah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan sebagian besar yang di sini khususnya para kaum laki-laki, sebagian besar sudah mengenakan warna yang disuka baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang sering digunakan Nabi Muhammad SAW, yaitu warna putih. Syukur, alhamdulillah. Dan juga tidak kalahnya, tapi kamu tidak tahu beredar semua atau tidak ini, diadarkan oleh panitia, yaitu salah satu minuman yang disuka Nabi Muhammad SAW. Di antara yang lainnya, Rasul Muhammad SAW suka air putih. Yang kedua, beliau suka air dingin. Ada di dalam satu kitab, di kitabnya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dikatakan es dalam kurung, air dingin dalam kurung es, ada di situ. Kemudian air perasan buah, bahasanya yakni saniki jus. Ada lagi air yang disukai Nabi Muhammad SAW, kalau bahasa saya cem-ceman kurma. Nah, jadi kurma yang ditaruh di air, ditunggu berapa lama, 6 jam atau mungkin nanti diminum oleh baginda Nabi Agung. Di antara yang suka susu, dan di antara yang paling disuka adalah susu. Dan panitia berusaha di sini. Semoga ini menjadi salah satu tanda yang nantinya menjadi saksi bahwa ketika Anda mengeluarkan susu diberikan kepada orang-orang, tidak tahu semuanya dapat atau tidak, ini menjadi bukti salah satu tanda daripada kita berusaha untuk menyukai apa yang disukai oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi ngapunten nggih, sing kula sebutne wau mboten masuk, ojo tersinggung. Ya, ojo gampang tersinggung. Dan saya katakan tadi, kita belajar untuk menghindari atau meninggalkan dari perkara-perkara yang tidak disukai
oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten nggih, balura wau tangkep ten kula. Niki ngomong politik angsal napa mboten? Jawab kula, wong ngomong poligami lho gak apa-apa. Ya, majelis ini tidak akan rusak ketika kita berbicara politik. Yang akan rusak ketika majelis ini dikotori dengan pelanggaran daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nek ngomong politik tidak jadi soal. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam juga berpolitik. Jadi saya katakan kita berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak disuka Nabi Muhammad SAW. Apa? Mohon maaf, Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan musuhan. Bermusuhan tidak suka. Mohon maaf. Nabi Muhammad tidak suka saling membenci. Nabi Muhammad tidak suka ngumbar aib daripada saudara muslimnya. Perhatikan di sini. Dikatakan Pak Lurah tadi apa? Kita akan masuk tahun politik. Kalau bagi saya ngapunten itu, politik itu tidak jauh beda dengan selera makan. Kalau Gus Ulul senangnya ada ya, kepecel. Jadi lewat mic siaran langsung sukaan Gus Ulul ayam kremes. Untuk profit dikit. Terus kalau pola ayam kremes sampai lali sama air salah alamat salah. Gus Ulul suka ayam kremes. Gus Mukhtar Arifin paling ngumpi bebas. Suami teladan. Taruh kasih contoh mungkin Gus Mukhtar Arifin suka sop. Mas Gani mungkin suka enggak Pak gak dolan gatel gitu. Taruhlah remen lodeh. Hal ini berbeda. Tidak boleh Mas Gani nopo Gus Ulul seneng kok ayam kremes. Makanya gak colong. Tidak boleh. Itu loh yang dimaksud. Kita tidak sama kesukaannya, pilihan kita sama. Yang penting tetap silaturahim terjaga, asik-asik, enak-enak. Perkara pilihan, perkara panganan. Apa yang perlu kita ributkan? Maka pesan daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dan beliau begitu betul mengingatkan, bahkan banyak diriwayatkan hadis, jaga ukhuwah Islamiyah, kerukunan sesama muslim itu yang harus diutamakan. Beliau mengatakan muslim satu dengan muslim yang lain saudara, diibaratkan seperti anggota tubuh. Satu bagian anggota tubuh sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seperti itu. Dan juga di riwayat lain beliau mengatakan muslim satu dengan muslim yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Ngapunten. Yang akhir zaman yang kemarin saya diskusi dengan Gus Lutfi, kita itu berusaha untuk dipecah di kota-kota sehingga agar tujuannya sesama muslim berseteru. Ketika muslim berseteru akhirnya lemah ditek orang itu bahaya. Maka jaga ukhuwah daripada semuanya ini. Semuanya orang yang aku muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat saudaranya. Gak seneng tahlil, ya wis. Gak seneng maulid, monggo. Gak seneng yasinan, monggo. Tapi saya yakin mereka itu seneng dengan berkatnya. Makanya lek wonten yang saya dengan tepang segala tiang gak gelem teko, mboten dadi soal, tapi ojo lali berkate kirimno. Anda kirim. Siapa tahu welas panjenengan menjadi asbab turunnya rahmatnya Allah kepada orang tersebut sehingga Allah berikan kefahaman yang baru.
Ngapunten lho ya, ngapunten lho ya. Kan enak. Ojo gontok-gontok jangan. Saya ulangi lagi, majelis semacam ini tidak akan rusak meskipun berbicara politik tanda kutip. Ngapunten, kalau dibuat kampanye itu yang nggak boleh. Kalau dipakai kampanye, calon lah saya misalnya, kalau pakai imik langsung kalau rencana hari mati, bu maju mau kok kalau pilihlah saya, dan itu yang nggak boleh. Kalau mereka para kandidat mau hadir di majelis ini, bagi saya secara pribadi tafadhol, silahkan, bahkan bisa jadi menjadi asbab turunnya rahmat. Ketika orang tersebut dipilih oleh Allah, ditakdir oleh Allah, diberkati munajat kita, doa kita, Allah berikan kefahaman sehingga dia menjadi orang baik, sehingga dia menjadi orang solih, maka siapa yang untung? Siapa? Masyarakat. Akan tetapi kalau kita tidak lakukan semacam itu, kita lebih kedepankan ego kita, ngapunten ya. Karena satu faktor tanda kutip, kalau dikatakan tadi siapa? Balurah. Apa benar? Amplop. Sini money politik. Enggak ada Jawa money politik. Kayak amplop pulau Jawa. Ketika itu terjadi, kalau Anda anggap itu sebagai suap, ya coba terima. Taruhlah macam-macam coba terima. Kenapa? Nabi Muhammad tidak merintahkan. Nabi Muhammad tidak senang dengan perkara suap. Paham? Setengah sholat sebelum mau paham tak boleh. Lanjut. Menjadi ibu ke? Kota kamu ini, kota apa ini? Bos. Ngomongnya bos. Pulau itu di temen ini wonten ping papat gak pengen. Doorpress gak tahu untuk biasa. Kamu bisa ngocok budak kan? Aku sebatin kok gak ono omongan doorpress ono. Di bawah hubungan ke Pak Sufi. Ya Gus Sufi tak aku loh itu. Itu Gus Sufi. Nomornya sudah terus dengan hadiah Pak PN. Pulau bingung sakit. Kalau begitu kan jadi lejo. Nggak puncit ya terus dimanjani kali kangani nanti. Saiki sudah mulai podo. Kalau iso. Jadi ojo cilik ati lah wis gak apa-apa. Mugi-mugi gak entuk iki napa nggih. Tapi ya kok kebangetan aku papa telepon. Tenang ala iki. Napa tahun ngarep gak bisa dijadwal iki. Pasti terus apa telepon. Sampai gak habis pikir lagi. Ojo jawab Pak Supri lho, ojo jawab. Dan gue tergantung amal ibadah. Awal deh. Ya wis itu rezeki kula wis gak apa-apa. Doorpress paling opo. Dengan makin ngali fans lumayan oke. Hadirin rahimakumullah. Ini malam yang istimewa. Betul-betul istimewa. Bahkan ngapunten, ada sebagian masyarakat malam yang istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Mereka akan tapi perlu kita ketahui dengan adanya Nabi Muhammad, malam Lailatul Qadar itu ada. Adanya Nabi Muhammad, bulan Ramadan itu ada. Adanya Nabi Muhammad, malam-malam istimewa itu ada. Jadi bagi kita umat baginda Nabi Muhammad SAW, orang Muslim, malam yang paling istimewa adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bulan yang istimewa adalah bulan Rabiul Awal. Pantas dan patut kita untuk bergembira, senang. Maka ketika ada acara maulid semacam ini, dimanapun, asal tidak ada pelanggaran syariat di sana, maka Anda hadir dengan perasaan yang berbahagia. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pantas untuk berbahagia, bersenang. Kalau Anda ingin penjelasan terlalu banyak penjelasan tentang bagaimana apakah kita harus berbahagia, harus. Karena Nabi Muhammad SAW kalau kemarin di Barujo Buzami menjelaskan, beliau itu yang paling welas asih kepada kita, melebihi welas asihnya orang tua, yang lebih spesifik kepada ibunda.
Kita merasakan welas asihnya ibu kita kepada kita. Nabi Muhammad lebih welas asihnya kepada kita. Makanya di pasal yang kedua kalau tidak salah itu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faman faja'at hadhihi bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yakini bahwa betul-betul baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu raufur rahim kepada kita, melebihi dari segalanya. Kalau di dalam hati kita masih belum ada keyakinan, maka minta sama Allah. Sering saya ingatkan, minta izin kepada Allah agar diizinkan mengenal, agar diizinkan mencintai daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan atas kiri asmonipun Imam Junaid Al-Baghdadi. Mali gitu. Nek yang koriko biasanya tak langsung ngriko. Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang istimewa Imam. Natos dawuh Imam Junaid Al-Baghdadi. Saya pernah menyelam di laut cinta. Maksudnya laut cintanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah saya menyelam jauh ke dasar laut cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara saya, itu seorang Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Antara saya dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada 1000 hijab. Ini Imam Junaid Al-Baghdadi. Terus kita bagaimana? Kedudukan kita sebagai apa? Siapa kita? Apa yang telah kita lakukan untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang Imam Junaid Al-Baghdadi, orang yang seperti itu, menyelam ke dalam laut cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada 1000 hijab antara Imam Junaid Al-Baghdadi dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf, saya dapat bocoran dari beliau oleh Habib Hadi bin Ali bin Hasan. Beliau memberikan analogika kepada saya seperti ini. Ketika antum, beliau mengibaratkan ada satu peternakan kambing. Kalau di Jazirah Arab atau di Saudi sana itu, orang yang ternak kambing itu, kambingnya bukan ratusan, sangat banyak. Ada dibantu dengan anjing. Jadi tidak semua, bahkan pemburu, bahkan mohon maaf, hewan pemangsa itu juga akan dihalau oleh yang namanya anjing. Tapi bertanya sama saya, bagaimana antum ingin dekat kepada pemiliknya? Pemilik daripada domba ini kan kambing ini loh. Padahal dia biasanya itu ada di tengah daripada peternakan. Yang mana di peternakan ini juga ada anjing penjaganya. Yang anjing ini tidak membiarkan yang tidak dikenal akan masuk. Dia diperintahkan untuk jaga. Bagaimana antum akan masuk ke sana? Lama saya tidak jawab, bingung. Karena belum nemu jawabannya. Akhirnya beliau memberikan satu nasihat yang ini bisa kita gunakan untuk apa? Menggapai cintanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita gunakan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Habib Hadi mengatakan, antum tidak teriak kok sama pemilik peternakan. Taruhlah antum kenal siapa namanya itu. Masuk bersyukur dok agak jumlah apa. Tapi ya terkenal ya soalnya. Legend. Terkenal tapi gak so mikir. Saking kakean sih Dipikir. Kan hal-hal sih gak perlu dipikir sampai jamaah ini bid'ahul lawah. Enggak terus lo dengan final keliru begitu. Niku itu ganjaran masih kesasar. Wong niate pun saya. Sinten sing salah? Bun. Balik. Oke. Iya, ojo dibaleni. Masa lalu. Iya, masa lalu. Ribut yo.
Salah. Antum dia tinggal teriak kepada yang pemilik peternakan. Taruhlah namanya sampai bakat Ampunten Haji Rohmat. Yang buang itu. Boleh seberapa ya? Jadi dia segera diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Saya tinggal teriak pemilik peternakan Haji Rohmat. Ketika beliau dengar suara saya, oh, monggo, cahiki neh. Tentu dia akan memberikan perintah kepada anjingnya untuk jangan mengganggu daripada orang yang telah memanggil ada keperluan dengan Haji Rohmat. Begitu juga kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Siapa pemilik daripada Nabi Muhammad SAW? Adalah Allah Azza wa Jalla. Dan secara umum Allah sudah memberikan bahasa kulo ngajangi ombo datang kulo panjenengan dengan kalimat untuk uni astajib lakum. Jalu'o, mintalah, berdoalah, tak wehi, tak ijabah. Kita mau apa? Kalau kita mau cintanya Nabi Muhammad, tinggal minta kepada pemilik Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, izinkan saya untuk mengenal kekasihmu. Yang tadi saya katakan Imam Junaid Al-Baghdadi nyelam di laut cintanya Nabi Muhammad SAW. Ternyata masih ada 1000 hijab antara Imam Junaid Al-Baghdadi dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita kapasitasnya sebagai siapa? Akan tetapi mohon maaf, Allah sudah berikan perlambang untuk uni astajib lakum. Kita tinggal minta. Karena dengan cintanya Nabi Muhammad, karena dengan adanya cinta di dalam diri kita terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang sudah saya sampaikan, aktivitas kehidupan kita akan berkualitas. Kalau itu ibadah kita bernilai tinggi. Kalau itu perkara jaiz, perkara mubah, maka yang kita lakukan dengan niat itba Rasulullah akan bernilai ibadah. Jadi kita bisa 24 jam ibadah kepada Allah dengan satu syarat, aktivitas kehidupan kita kaitkan, kita hubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Apunten, ternyata Nabi Muhammad SAW itu orang yang ujiannya paling berat. Ya, saya mungkin sekitar 5 menit kalau tidak salah. Saya minta Mursid mau diingat terus silakan, tidak silakan. Untuk bicara haji. Nanti di kalimat qasidah Rokahatil ini akan bisa kita bayangkan bagaimana keadaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mulai beliau saat kecil sampai dewasa bagaimana. Kita sanggup seperti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengatakan oh enak Nabi Muhammad. Anda mau bebannya Nabi Muhammad ditaruh di mana? Tidak akan mampu kita. Tidak akan mampu. Wong utang turun sekut tayo, sambate ngalor ngidul. Bisa perkara utang. Perkara sambate ngalor ngidul. Ben dokter ditekani, gak waras. Piye dokter iki saja. Nggih napa nggih? Tapi tiyang iki boten. Gitu. Ayo motor hati dulu 5 menit ya. Qasidah ini lama tidak saya baca. Qasidah ini mungkin lama kita tidak pernah. Coba Anda resapi, Anda bayangkan posisi panjenengan berada di baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ini secuil daripada kisah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad.